فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سعد بانيها. Bismillahirrahmanirrahim. Ada pertanyaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah termasuk sunnah membaca surat yang lain setelah membaca surat Al-Fatihah pada sholat 5 waktu? Jazakumullah khairan. Apakah maksudnya 2 rakaat pertama? Jelas itu sunnah ma'ruf. Misalkan tentang bacaan di waktu sholat Isya yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Al-Bara' bin Azib radhiyallahu anhuma mengatakan sami'tun nabiyya sallallahu alaihi wasallam yaqra'u wattini wazaitun fil isya wa ma sami'tu ahadan ahsanu sautan ahsana sautan minhu au qira'ah. Saya mendengar Nabi sallallahu alaihi wasallam membaca wattini wazaitun di dalam salat Isya. Belum pernah aku mendengar seorang pun yang suaranya atau bacaannya lebih bagus daripada beliau. Ini menunjukkan membaca, ya sunnahnya adalah membaca. Demikian pula hadis yang ma'ruf, hadis Abi Hurairah radhiyallahu an tentang waktu sholat subuh di hari Jumat, yang mana Nabi di rakaat pertama setelahnya setelah Al-Fatihah membaca surat As-Sajdah, di rakaat kedua membaca Al-Insan. Itu dalil yang jelas sekali kalau yang ditanyakan memang yang masalah itu. Baik. Demikian pula dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan yang lainnya dari hadis Abi Hurairah radhiyallahu an, yaitu membaca idzas sama'un syaqqat pada waktu sholat Isya. Demikian pula hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Jubair bin Mut'im radhiyallahu an mengatakan sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qara'a fil maghrib bitur. Saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca di waktu salat maghrib dengan yaitu membaca surat At-Tur. Demikian pula misalkan hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim dari Abi Qatadah radhiyallahu an kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini minadz-dzuhur wal 'ashr bi Fatihatil kitab wa suratan yusmi'unal ayah ahyanan. Aku mendengar bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa membaca di 2 rakaat dari zuhur dan asar itu membaca Al-Fatihah dan satu surat. Terkadang beliau memperdengarkan ayatnya kepada kami. Menunjukkan memang sunnahnya adalah membaca. Yang wajib dan yang menjadi rukun adalah Al-Fatihah, adapun yang lainnya adalah sunnah yang setelah amin itu. Baik. Adapun kalau yang ditanyakan adalah rakaat ketiga atau rakaat keempat, sebagian ulama mengatakan kalau emang masih ada waktu, yaitu imamnya membaca lama karena Nabi seringnya memang berdirinya sangat lama, sebagaimana dalam hadis-hadis itu. Rakaat pertama lama, rakaat kedua hampir sama. Terkadang rakaat kedua adalah setengahnya, rakaat ketiga setengahnya, dan seterusnya. Maka boleh jadi di waktu zuhur dan asar itu berdirinya di rakaat ketiga dan keempat juga agak lama. Sebagian ulama memfatwakan boleh membaca sendiri, tapi tidak keras-keras. Membaca surat-surat misalkan, tidak hanya diam saja. Wallahu a'lam walhamdulillahi rabbil alamin. Bahkan, dan yang menguatkan adanya bacaan juga waktu rakaat ketiga dan keempat, yaitu boleh saja itu biar tidak diam saja. Yang menguatkan fatwa tadi adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim rahimahullahu taala dari Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yaqra'u fi sholati dzuhur fi rak'ataini al-ulayaini fi kulli rak'ah qadra salasina ayah
bahwasanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasa membaca di waktu salat duhur di 2 rakaat pertama, di setiap rakaatnya adalah kadar 30 ayat. Jadi bayangkan aja 30 ayat mungkin yaitu apa? Surat Al-Mulk atau yang semacam itu, misalkan yang mendekati itu. Wa fil ukhraya ini qadra 15 ayat. Dan di 2 rakaat yang terakhir, yaitu ketiga dan keempat, kadarnya adalah 15 ayat. Bayangkan, ini menunjukkan bahwasanya, mengisyaratkan bahwasanya setelah Al-Fatihah itu boleh saja makmum membaca ketika imamnya juga lama diam. Makanya sebagian ulama memfatwakan boleh juga demi mengikuti sunnah Nabi ini, imam setelah Al-Fatihah di rakaat ketiga dan keempat tidak langsung rukuk, tapi membaca sendiri. Tentunya ma'ruf waktu zuhur dan asar adalah bacaannya adalah sir, dia membaca surat-surat. Kalau istilahnya tidak sampai wajib, ini semua mustahab. Kalau mau setelah amin kemudian langsung rukuk pun tak mengapa. Au qala nisfa dzalik, atau mengatakan setengah dari itu, yaitu setengah dari 30, yaitu 15 di rakaat ketiga dan keempat. Jadi kemungkinan memang apa? Ada bacaan, bukan diam saja. Bukan termasuk sunnahnya Nabi di dalam sholat itu diam lama tanpa diisi dengan zikir. Wa fil asr fi rak'atainil ulaya ini fi kulli raka'ah qadra qiraati 15 ayah. Dan di waktu asar di 2 rakaat pertama, di setiap rakaatnya membaca kadar 15 ayat. Wa fil ukhraya ini qadra nisfi dzalik, dan di 2 rakaat yang lainnya yaitu 3 dan 4, setengahnya yaitu kurang lebih 7 ayat. Ini mengisyaratkan yaitu boleh membaca yang demikian, yaitu apa? Membaca surat-surat setelah Al-Fatihah, baik di rakaat pertama, kedua ataupun rakaat ketiga, keempat. Rakaat pertama dan kedua adalah sunnah, rakaat ketiga, keempat yang mengatakan mustahab pun pendalilannya kuat. Wallahu a'lam, walhamdulillahirabbil alamin.